Halo? Miss, itu Sayang. udah ada KTP-nya. Mana sayang sebentar ya, aku barusan bangun tidur. Ya Allah, maaf ya Miss ganggu. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke. Oke, 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 tak cari, tak coba. Terus PT-nya sudah menghubungi agennya belum sayang? Sudah Miss, katanya ya kan suami saya yang ke situ. Terus Terus? ngomongnya tuh bahasa Hong Kong. Terus dia di sini nggak ada yang ngerti. Aduh, Soalnya kenapa tadi? kata PT-nya gini. Gimana? Kenapa nggak hubungi waktu di PT-nya itu biar PT-nya ngomong sama saya? Pengennya cuma ingin berbicara sama khotimahnya itu. Missnya kan ditelepon-telepon nggak diangkat-angkat. Oh, posisi aku mau tidur. Tadi kamu telepon itu kamu posisi di PT? Iya pas itu tuh, sih sekarang suami saya udah pulang. Aduh. Jadi mereka berbahasa Cina gitu? Iya sih kan si PT-nya pihak PT-nya kan nelfon ke agen Hong Kong. Terus? Terus berbahasa Cina. Kan suami saya nggak ngerti, yang nggak ngerti juga ada yang terjemahkan di situ. Nggak ada yang bisa ngomong gitu. Hah? Kan nggak mungkin juga nggak ada yang bisa ngomong sayang. Kemarin mereka gimana Iya, ngirimnya petugas ke sana kan nggak mungkin nggak ada yang ngertiin dong. Bener nggak? iya nggak ada kayak kamu maksudnya nggak ada yang menerjemah kan? Iya, nggak ada. Pas bicara seperti itu saya kan nggak ngerti bahasa Sabar-sabar. Kan nggak Hongkongnya. mungkin juga tuh PT-nya tidak ngasih tahu. Bisa nggak kamu sekarang teleponan sama PT-nya terus PT-nya suruh sambungin sama kita? Bisa. Saya dikasih nomornya tuh. Iya, kalian Nomor harus PT-nya. sambungin ke saya. Iya, ntar. Ntar, Miss. Ngebel PT-nya sambung akan Miss Yuni. Nomor PT. Iya, ngebel. PT-nya. Ntar Miss saya simpen dulu ya. Sayang. Jadi kan kalau gini kan aku bisa bantu kamu nyarikan. Iya soalnya kata PT-nya ya udah sabar aja nanti kalau ada kabar dikabarin lagi gitu aja Miss. Nah, berarti memang bener di Kautimah itu yang di rumah sakit, bener nggak? Benar. Udah dari 10. Kata si PT masih tahu, tapi bilang ke sponsor, terus sponsor ngasih tahu ke keluarganya. Miss Gitu. disambungin sama pihak PT apa agen yang di Hong Kong? Terserah kalian, aku bantu kan kalian tidak bisa bahasa Hongkongnya, jadi aku bantu nanyain. Bilang aja kamu temennya atau gimana yang bisa bahasa, ngomong sama PT-nya. Aku Miss Yuni yang di YouTuber itu kan kalian taunya aku kan YouTube. PT-mu Iya. nanyainnya gimana? PT-mu nanyain Iya. gimana? Kamu, saya tuh taunya cuma dari YouTube kalau kakak saya begini tuh. Terus? Coba mana lihat. Pas saya liatin, udah jangan diliatin ya. Loh, Iya, takut bangkrut PT sayanya aja. lah. Bilangnya. Lah kan tidak menyebutkan nama PT tuh si Kotimah tuh aku bilang jangan nyebut nama siapa-siapa. Kotimah juga nggak nyebut Iya. nama PT. Lah kalau kamu nggak ingin bangkrut tolong usahakan dong ini Kotimah ini seperti apa. Jentar, sabar aja tunggu. Iya kalau dia nggak ingin bangkrut dia harus tanggung jawab dong. Kan saya tidak menyebutkan nama siapapun. Saya juga tidak ingin PT-nya bangkrut. Saya tidak ingin membunuh rezeki orang. Saya itu bukan seperti itu. Saya itu tapi bagaimana Iya. kalau kamu tidak ingin bangkrut ya kamu harus tanggung jawab dong. Iya. Iya kan keluarga sini juga kayak gitu Miss, tapi kata PT-nya udah aja kan dikasih tunjuk itu tuh video Miss sama kakak saya tuh. Terus? Terus kata PT-nya udah aja nggak usah disetel lagi, udah aja gitu. Saya Kan bilangin kok bukan YouTube. iya kan keluarga sini kan Iya. nggak ada kabar dari PT, nggak ada kabar dari sponsor gimana. Saya taunya dari YouTube gitu. Iya. Jadi PT kaget nelpon, pas nelpon agen Hongkong, Pakai bahasa Hongkong nggak ada yang nerjemah. Iya, dilempar sini, nggak ada Gitu. yang bilangin ini begini, kakak kamu nggak ada. Cuma dibawain nomor PT, udah pulang aja dulu aja, bapak tenang aja di sana. Sama itu nama hospitalnya Miss. Ya itu aku sudah bisa. Ntar aku mungkin akan berusaha mencarinya. Saya akan nyuruh anak saya untuk mencari. Tapi kan anak saya bekerja jadi nggak bisa langsung. Cuman masalahnya kalau Ya. kalau kalian bisa connect langsung sama agennya sama PT-nya kan lebih bagus gitu loh. Kan kalian tahu langsung gitu loh. Kalau lewat saya kan saya harus nunggu, harus nyari, butuh waktu, bener nggak? Kalau agennya kan langsung tahu masalahnya di mana.
Iya sama agent Hong Kong ya, Miss. Iya, kamu sambungin. Soalnya kenapa? Saya tidak berhak. Dan kamu harus ada PT-mu juga. Jadi kalian harus itu. Dan ngomong sama PT-mu. Kalau kamu nggak ingin bangkrut, saya nggak nyebutin namamu. Tapi tolong usahakan kakak saya. Iya, konon. Jadi kamu ngomong sama PT-mu bahwa jangan sampai Miss Yuni ikut campur. Paham nggak maksud saya? Kamu ngomong sama mereka, ini Miss Yuni sudah upload di YouTube lagi loh ini. Bilang gitu loh. Iya, Iya, Miss, ntar saya ini lagi nyatet nomornya. Iya, kamu catat dulu, kamu telepon PT-mu dulu. Ini kalau kalian tidak membantu saya dengan jelas, maka saya akan cari Miss Yuni dan saya akan sebutkan PT kalian dan agen kalian. Karena kalian tidak mau Iya, udah bilang kayak gitu katanya ntar jadi urus aja gitu. ntar aja. Itu juga, Miss, foto KTP Hong Kong juga pokok didesak. Diomelin dulu PT-nya, ditelepon dari sini dimarah-marahin dulu baru dikasih. Dari tadi kesana aja nggak dikasih pas minta. Oke. Dan kamu sudah kasihkan ke KJRI belum sayang? Udah kata KJRI-nya, ya udah nanti bantu, udah gitu aja. Oke, jadi tidak ada orang yang menyatakan bahwa akan bergerak mencari seperti apa, ini ada nggak? Iya, Miss, saya bingung jadinya tuh, keluarga di sininya bingung gimana caranya, cuma ya hanya Miss aja yang bisa dihubungin. Nyambung ke PT. Dia di sini ngobrol Miss aku, pengen ya. Kamu speakeran, kamu telepon pakai HP yang lain, ngomong sama PT-mu. Boleh nggak minta nomor agennya? Disambungin Iya semuanya. nih, Miss. Telepon sama PT-nya nih, Miss. Kalau PT-nya tidak mau bangkrut, ya kamu harus tanggung jawab dong. Kalau dia nggak pingin bangkrut, dia harus cari khotimah dong. Iya. Iya, Miss. Halo, assalamualaikum, Pak. Gimana Pak? Ada kabar nggak? Ya durung Pak, kan habis tepai nomor yang pusat tadi. Iya Mak. Lagi mau mana pun kok saya tunggu besok, terus udah dikirimi ke atas Hongkong. Iya pengennya kita mah. Bisa nggak suara saya ini di speaker? Bisa nggak suara saya ini di speaker? Ini Ya, nih udah. udah di speaker. Oke, katakan sama PT-nya, karena Skotimah ini sudah menghubungi saya dari rumah sakit jiwa. Dan kebetulan saya cuma YouTuber. Kalau kalian tidak ingin terkenal dan kalian tidak ingin rugi, tolong cepat ditanganin. Kalau sampai PT kalian dipublikasikan, ya rugi kalian loh. Ayo cepat. Suaranya keras, nggak kedengeran. Coba digabung deh, teleponnya digabung. 3 orang digabung gitu. Oh ya udah. Ntar ditelepon lagi. Soalnya Cari nomornya. Iya. Pacaran. kan saya tidak bertanggung jawab atas mereka. Coba kamu telepon lagi dia. Nah, ntar. Cinta. Ini ya Mbak, ya saya cuma minta pertanggungjawaban PT karena ini di luar kendali saya karena saya bukan orang PT dan saya bukan orang agent. Kalau PT sama agennya tidak tanggung jawab, terus Mbak Khotimah ini mau dibawa kemana? Mbak Khotimah itu masih sehat dan nyari saya. Jadi kalau agennya tidak tanggung jawab, terus ya apa? Jadi kalau PT-nya nggak mau rugi, ayo tanggung jawab secepatnya sebelum saya publikasikan di tempat umum. Iya. Halo? Iya, baru kebetulan ya. Halo, saya minta maaf ya, sekali lagi saya ulangi, jangan pernah, sebentar, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri dan nama PT, karena Anda adalah orang PT, saya tidak ingin dengan adanya konten ini Anda rugi, tapi saya cuma minta secepatnya cari informasi tentang Khotimah, karena Khotimah telepon saya sendiri dari rumah sakit, kalau saya yang bertindak, maka saya akan publikasikan agen dan PT. Bisa pahami Mbak E? Dengar nggak suara saya? Ini Mbak, ininya dengan siapa ya? Saya Yuni TKW Hongkong, YouTuber Hongkong. YouTuber Hongkong. Betul. Jadi Mbak Khotimah Iya. itu cuma tahu nomor saya saja saat dia ada di rumah sakit jiwa. Iya, saya tahu kabar ini tuh dari
Tuh berajang nggak tahu dari PT, dari sponsor nggak tahu sama sekali ke keluarga tuh, nggak ada kabar-kabar udah 2 bulan ini. Mbak, saya tuh sudah coba hubungin keluarganya Mbak Kotima. Oke. Tapi nggak ada yang aktif. Oke. Nah, terus saya ngubungin sponsor. Oke. Kata sponsornya, iya aja nanti dibilangin. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Udah nggak ada kabar lagi. Oke, saya tidak menyalahkan siapapun. Sebentar, saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Karena saya orang luar, saya tidak tahu apa-apa. Ini kalau memang tidak dihubungi ya udah. Mungkin keluarganya sibuk dan tidak ada nomor yang dihubungi, nggak apa-apa. Sekarang kan sudah ada nomor yang dihubungin. Bener tidak? Iya, Sudah bisa komunikasi, bener nggak? iya. Oke, kita lupakan yang dulu, kita berlangkah yang ke depan. Saya pertanyakan, bisa nggak mencari kabarnya Kotimah, Mbak yang dari PT? Halo, Nggih? halo, Mbak. Nggih? Nggih? Halo, Mbak. Nggih? Ya, gimana maksudnya kenapa ini? Coba jelaskan kepada saya. Oke, sebentar Bapak. Saya tidak tahu siapa Kotimah dan dari mana, seperti apa, dan bagaimana. Saya tidak tahu. Saya adalah YouTuber Hongkong saja. Saya tidak ada hubungan dengan Kotimah. Cuman kebetulan Kotimah telepon saya dari rumah sakit. Dia nangis-nangis dan teriak, Bapak bisa lihat kontennya. Dan saya bilang sama Kotimah, menjaga privasi, jangan pernah menyebut nama agent atau PT, karena saya tidak ingin dengan konten saya merugikan siapapun. Nah, di situ saya tidak tahu keluarganya juga. Tapi konten ini ternyata sampai di keluarganya. Dan keluarganya mencari informasi lagi, tapi saya kan tidak ada KTP, tidak ada apapun. Dan saya bukan siapa-siapa, saya bukan agent, saya bukan siapa-siapa, saya cuma membantu TKW yang membutuhkan bantuan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, keluarga mereka menghubungi saya hari ini. Dan saya hanya ingin bantuan dari Bapak juga untuk memberitahu saya keadaan dia. Karena saya orang pertama yang dicari dia saat di rumah sakit jiwa. Terima kasih. Oke, ini maksudnya Mbaknya mau gimana nih? Maksudnya mau suruh gimana? Oh, bukan, saya Jadi tidak suruh apa? saya tidak menyuruh siapa-siapa, Bapak. Saya tidak menyuruh siapa-siapa. Kotimah telepon saya minta bantuan dihubungkan dengan keluarga kalau bisa dipulangkan. Karena dia dengan sadar mengatakan bahwa dia tidak gila. Apakah Bapak tahu keadaan dia? Saya pertanyakan itu satu. Dan kedua, tolong kasih tahu keluarganya keadaan dia seperti apa. Karena saya dulu adalah staff agent. Jadi kalau saya dulu itu ada anak buah saya gila, saya tuh langsung menghubungi keluarganya langsung. Bukan. Maksud saya gini konteksnya, ya. Ini Mbaknya ini maksudnya tujuannya itu gimana? Minta seperti apa? Mau suruh ngubungin keluarganya atau bagaimana? Bapak, saya tidak minta apa-apa, Bapak. Saya tidak minta apa-apa. Yang meminta ke saya itu Kotimah. Ngubungin ke kita itu suruh apa kita? Loh. PT. Ini loh yang Sebentar, Mbak, jangan emosi, Mbak, sebentar, jangan emosi. Oke? Kalau kalian emosi, masalahnya nggak selesai. Oke? Jangan emosi. Gini, Bapak, kan keluarganya selama ini tidak pernah tahu kalau Kotimah ini masuk rumah sakit jiwa, betul tidak? Dan mereka tahu kan dari konten saya, bener nggak? Dan mereka itu kan baru tahu hari ini setelah mencari Bapak, dan Bapak tahu katanya karena sudah menghubungi keluarga Kotimah karena nomornya mati semua, maka menghubungi sponsor, tapi sponsor tidak memberitahu keluarga Kotimah, benar atau tidak? Begini saja. Begini ya, saya jelaskan ya. Iya, siap. Nah, itu Kotimah dibilang di situ tidak gila gitu ya, ibaratnya tidak stres. Betul. Waktu itu PT sudah tahu diberitahu agensi ya, sudah diberitahu agensi bahwa Kotimah tiba-tiba dia teriak-teriak. Betul. Sudah diberitahu sama agensi. Nah setelah itu kita menghubungin sponsornya, menghubungin ke sponsornya. Maksud agensi itu ini si Kotimah itu teriak-teriak begini ini. Seperti apa ini kan begitu. Betul, oke. Nah setelah itu kita hubungin sponsornya, katanya rumahnya jauh, tolong dibantu karena ini si Kotimah teriak-teriak, orang sana takut kan Betul. nanti masuk rumah sakit atau gimana kan gitu. Nah setelah itu kita lost contact, maksudnya pihak keluarga juga tidak kasih tahu ke kita, tidak ada komunikasi, sehingga kita nggak tahu tiba-tiba tadi datang.
Taunya keluarganya katanya dari YouTube. Betul. Nah, kenapa? Sekarang kan gini masalahnya. Terus tadi saya tanya keluarganya, ini gimana? Keluarganya minta Khotimah katanya tidak sakit, tolong dipulangkan. Ya sudah, kalau minta dipulangkan nggak masalah. Kita nanti bantu urus untuk segera dipulangkan kalau memang tidak ada masalah. Betul. Udah itu aja gitu loh. Oke. Nah, sekarang itu apa ini masalahnya gitu? Loh, nggak ada masalah Bapak. Sebentar, nggak ada masalah. Kan mereka telepon saya, ngasih tahu saya kalau Bapak tadi telepon ke agen yang ada di Hong Kong dan mereka tidak paham agennya ngomong apa. Apakah Bapak paham dengan kata-kata agennya tadi? Tidak. Oke. Berarti intinya kan tidak tahu keadaannya Khotimah. Maksudnya begini aja, sekarang si Khotimah itu kan sudah ditangani, ini pihak keluarganya, nanti pihak PT ini kan sudah ngasih tahu ke agensinya, ya kan? Terus? Nah gitu saja, jadi PT ini sudah memberitahu agensinya, kondisinya Khotimah di mana atau apa ini sedang dicari. Nah kalau memang sudah ketemu, ya sudah kasih tahu kita, posisinya ada di mana, di rumah, kalau di rumah sakit mana, agensinya mana, kita langsung kontak ke agensinya. Mudah kan? Oke, sebentar. Bapak, seolah-olah saya ini yang salah mencari keluarganya. Saya tidak pernah mencari keluarganya yang mencari saya. Karena saat berhubungan dengan Bapak, mereka tidak paham dengan bahasa mereka. Oke? Jadi saya bukan mencari masalah, Bapak. Di sini saya tidak ingin orang-orang itu salah paham. Sebentar, gini Bapak. Sebentar, gini loh. Satu hal, saya adalah pekerja agent dulunya. Kalau Bapak ngejar PT, ngejar agent yang ada di Hong Kong, sebenarnya agent itu secara langsung dan tidak langsung sudah tahu identitas dia di mana. Karena saya pribadi itu Bapak tidak akan melangkah lebih dari agent. Saya selalu menanyakan sama anak-anak yang komplain ke saya. Setiap anak yang telepon ke saya selalu nyuruh mereka tanya agent. Kalau agennya tidak tanggung jawab, maka saya yang akan carikan dia ke rumah sakit. Gitu loh. Saya cuma membantu. Kalau saya dibutuhkan, kalau saya tidak dibutuhkan, loh saya mundur Pak. Saya juga nggak dapat hasil kok. Cuman saya akan publikasikan gitu loh. Jadi saya itu bukan cari nama, bukan. Saya tidak butuh apapun. Karena di konten ini saya cuma membantu. Mbak, gini aja, nanti salah paham kita nggak ini ya. Betul. Sekarang gini aja, itu keluarganya kan tadi udah kesini sudah saya jelaskan, ya. Oke. Minta bantuan sama PT sudah kita fasilitasi, ya. Kalau nanti PT tidak ada kabar atau bagaimana, ya sudah. Jadi jangan kemana-mana ngerembet yang tentang apa. PT tanggung jawab kok. Oh, gitu loh. Jadi, sebentar Bapak, saya tidak bilang Bapak nggak tanggung jawab loh, saya nggak ngomong itu loh. Cuman mereka nge-telepon saya karena mereka tidak paham bahasa Hong Kong. Yang dimaksudkan dengan agent itu apa loh? Wong saya nggak dengar mereka ngomong apa, ya jelas saya ngomong, saya nggak tahu, mungkin PT-nya yang paham. Makanya saya tanya Bapak, apakah Bapak paham dengan apa yang dikatakan agent? Bapak juga nggak paham, terus siapa yang paham? Ya sudah saya sudah ini ya, sudah ini ditutup saja sudah. Nanti Silakan Bapak. Silakan matiin Bapak. Ditutup aja. Saya cuma Gimana, Miss? Oke, kalian tenang dulu, jangan khawatir. Karena PT kan juga banyak orang yang bekerja, jangan emosi. Ya, kan saya sudah menekankan tadi dan mereka tanggung jawab. Tunggu dulu sampai besok atau lusa, ngerti? Sing sabar. Karena memang kakakmu itu teriak-teriak, marah-marah. Jadi orang sini takut. Ya kamu harus pahami. Dengan konsekuensinya orang marah-marah, teriak-teriak. Mereka ngira kakakmu gila. Iya. Paham? Jadi harus tenang. Sekarang sudah tahu kan posisinya. Sudah punya KTP-nya. Bener nggak? Iya. Kalian harusnya lebih tenang lagi. Karena dari YouTube itu semua orang sudah tahu dan disebarkan. Ngerti? Sabar menunggu informasi. Selagi PT-nya bertanggung jawab masih bagus. Ngerti? Jangan terpancing emosi dulu. Kenapa? Kalau kamu terpancing emosi dan PT nggak mau bantu malah ribet. Makanya aku bilang kamu jangan emosi. Tadi kalau aku lepaskan kalian ngomong, kalian yang emosi, ngerti? Jangan emosi.
Ya, ngerti? Ngerti nggak sayang? Ngerti. Kasih peluang agennya untuk mencari informasi dulu. Karena saya itu tidak pernah membunuh rezeki orang. Saya juga tidak ingin membunuh rezeki orang, ngerti? Saya akan membantu sekuat saya. Kalau mereka tidak bertindak, maka saya yang akan bertindak. Iya, Ya, sing sabar ya. Jangan nambah masalah lagi. Karena Khotimah sudah bermasalah, aku tidak ingin kalian yang di Indonesia juga bermasalah. Yang sabar. Ya, saya akan ikutin ini kasusnya. Ada apapun, PT ngomong apapun, kalian harus ngomong sama saya. Jadi biar saya tahu dan bisa mengetahui. Karena kalau kalian ditelepon dan ngomong bahasa mereka, kamu rekam suaranya, kamu kirim ke saya biar saya tahu artinya. Ngerti? Iya, Miss. Jadi kalian rekam mereka ngomong apa, biar saya tahu apa yang dikatakan oleh agennya. Iya. Saya tidak tahu ternyata PT-mu tidak paham mereka ngomong apa, kan aneh. Iya, aneh, saya juga. Terus Ibu gimana kabarnya Ibu hari ini? Ibu sehat? Ya sehat, alhamdulillah. Ya cuman masih kepikiran, katanya ingin ngobrol langsung sama Khotimah, keadaan gimana pun. Pasti kan agen Hongkong kan pasti tahu keadaannya Khotimah di situ, adanya di situ. Betul, ini tapi kalau di rumah sakit nggak bisa dihubungi. Ntar kalau saya bisa menghubungi, saya akan menghubungi kalian. Karena di rumah sakit itu tidak bisa didatangin, tidak bisa ditelepon. Kecuali dia yang telepon. Ya, yang sabar. Mana Ibu? Tak ngomong sama Ibu. Ibunya nggak ada, sedang di rumah, saya sedang main. Anaknya Mbak Khotimah mana? Anak Khotimahnya di rumah, saya main ke mertua saya di sini. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ingat, kalian ada apapun cari saya ya. Kalau ada apapun, PT ngomong apapun, kalian rekam. Kalau kalian dimarahin, dimaki-maki, telepon saya. Iya. Ya udah, yang sabar, yang tenang ya. Jangan tambah masalah lagi ya. Iya. Oke. Sabar, orang Indramayu sabar ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Salam. Oke, sekali lagi buat PT yang ada di Indonesia, saya tekankan sekali lagi, saya tidak ada ambisi untuk menjatuhkan siapapun dan saya tidak ada ambisi untuk merusak kehidupan siapapun. Saya tidak ada maksud itu. Saya hanya memberikan informasi bagi yang membutuhkan dan saya akan membantu bagi orang yang membutuhkan juga. Jadi saya maunya apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya maunya TKW itu tidak bermasalah. Dan kalau TKW tidak bermasalah, tidak ada satupun TKW yang akan telepon saya. Dan konten saya ini tidak akan pernah laku. Jadi kalau TKW Hongkong itu tidak ada masalah, maka konten saya ini tidak laku. Bagaimana caranya agar konten saya tidak laku? Pastikan bahwa kalian bertanggung jawab. Pastikan kalian tahu anak-anak buah kalian. Pastikan kalian mengerti bahwa peraturan-peraturan yang ada. Jadi nggak akan laku, konten saya itu tidak akan laku. Selagi kamu PT yang ada di Indonesia dan agen yang ada di Hongkong itu bertanggung jawab. Karena hanya agen-agen baik saja yang saya rasa anak buahnya tidak akan pernah mencari saya. Ini saya sudah tekankan berkali-kali ya. Saat anak buahmu bermasalah, orang yang pertama mereka cari adalah agen. Kalau agennya tanggung jawab, nggak mungkin sampai kelempar keluar. Masalah dia tidak akan sampai kelempar ke tangan saya. Ini saya sudah ingatkan berkali-kali. Tapi banyak agen yang bilang bodoh amat. Ya iya bodoh amat dong. Tapi kalau sudah nyampe ke saya dan dipublikasikan, ya kalian jangan pura-pura kaget dong. Ya, di sini bisa difahami ya. Saya selalu bilang bahwa jangan sampai anak buah kalian tuh cari saya. Karena saya selalu ngomong sama anak-anak itu yang telepon saya, apakah sudah menghubungi agenmu? Kenapa? Saya nggak mau bermasalah. Saya maunya kalian baik-baik saja dan bekerja. Kalaupun ada masalah, kalian bisa membantu menyelesaikannya. Ya, jadi bukan saya mau cari muka, saya mau cari konten, enggak, saya bisa cari konten yang lainnya. Jadi buat sampean Mbak semua agent, staff agent khususnya yang berbahasa Indonesia ya, yang berbahasa Cina mungkin tidak paham ya. Karena konten saya kan konten Indonesia, bukan priority-nya buat orang-orang Hongkong atau buat agent. Jadi saya ingin memastikan bahwa jika Anda adalah agent Hongkong dan
kalian punya anak buah Indonesia yang bermasalah, kalian tanggung jawab, maka anak buah itu tidak akan pernah tinggal sama saya. Anak buahmu itu tidak akan pernah mencari saya. Ya, bagaimana cara mengikat para TKW Hongkong itu? Bagaimana cara agar para TKW itu ikut agentmu? Ojo diiming-imingi bonus, ojo diiming-imingi duit sing gede-gede, gaji sing gede-gede, enggak. Berikan mereka servis yang terbaik, berikan mereka perilaku yang baik. Lah, syaratnya apa? Gajian staff iki sing dhuwur, staff Indonesia niku sing dhuwur gajine. Jadi biar memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya para CC yang sudah ditandatangani. Karena kebanyakan kan kita dapat bonus kalau CC-nya tanda tangan. Tapi setelah itu kan tidak ada bonus follow up. Itu tidak ada didirikan buat staf Indonesia. Ini yang saya tahu ya. Jadi bonus itu akan diberikan saat kalian itu finish kontrak dan cari majikan baru. Tapi untuk follow up-nya itu nggak akan pernah digaji gede. Termasuk gaji saya itu termasuk gede di agen saya yang dulu ya, di perusahaan saya yang dulu. Makanya itu saya follow up semuanya. Tapi jadinya kebablas follow up kemana-mana. Jadi buat agen-agen, staff agen Indonesia, tanggung jawabmu sangat berat sekali. Tidak hanya menjual mereka saat mereka finish, tapi tanggung jawabmu adalah 2 tahun. Saya tahu kebanyakan staff tidak bertahan lama. Contohnya saya sendiri juga bekerja di agen tidak sampai lama, tapi setidaknya saya finish kontrak 2 tahun lebih. Jadi kenapa saya tidak bertahan? Ya karena mungkin saya lebih freedom akhir-akhir ini, saya lebih suka-suka saya ada di rumah, maunya seperti apa, ya saya cuma buat konten. Dan ingat sekali lagi buat Anda semua yang di luar, saya itu bukan orang yang mencari masalah untuk mendapatkan cuan. Jadi saya akan mencari konten-konten yang bernaungan positif, yang punya aura positif. Jadi saya tidak akan mempengaruhi keadaan. Jadi saya tidak akan pernah bermusuhan dengan agen. Saya tidak akan pernah bermusuhan dengan PT. Jadi saya akan berjanji. Karena saya selalu berkata bahwa jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, nama agen, nama PT, nama majikan. Kenapa? Karena tujuan saya bukan mencemarkan nama baik siapapun. Ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang merasa tercemarkan dari saya, padahal Mbak Kotimah itu saya mencoba untuk mengatakan sama Mbak Kotimah jangan menyebut nama. Tapi Mbak Kotimah bilang ya gimana saya bisa diketahui dirinya kalau dia tidak menyebutkan namanya. Jadi buat teman-teman di luar sana, pastikan juga keluargamu punya identitasmu. Jadi saat kalian bermasalah itu nggak gerik-gerik, nggak bingung-bingung nyari informasi. Jadi bagi kalian yang bermasalah dengan pekerjaan dan apapun dengan majikan, sebenarnya kalian orang yang pertama dicari adalah agen yang ada di Hong Kong, dan yang kedua adalah KJRI. Sebenarnya bukan agen, PT dan KJRI. Saya adalah orang paling terakhir sebenarnya yang harus kalian hubungi, karena setelah mereka tidak mempertanggungjawabkan yang seharusnya mereka pertanggungjawabkan, nah saya yang akan bergerak. Lha kowe iki sapa Yun? Aku dhewe kadang bingung lek ditakoki. Aku itu kadang-kadang bingung saat aku ditanya siapa aku. Karena porsi saya ini cuma buat konten, buat hiburan, buat ngelawak, buat dagelan. Saya itu lebih suka ngonten tentang permanukan. Saya itu tidak suka ngonten dengan orang lain yang bermasalah. Jadi saya tidak pernah menebar kebencian pada siapapun. Dan saya coba menghapus kebencian itu. Karena ada beberapa orang yang mencoba memprovokasi para TKW untuk membenci agen dan PT. Dan saya bukan salah satu dari itu. Ya. Tanpa PT kalian tidak bisa ke sini. Tanpa agen kalian juga tidak ada di sini. Jadi saya tidak akan pernah memprovokasi agen ini tidak baik, PT ini tidak baik. Tidak. Tidak. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Karena prinsip saya adalah membantu bagi yang membutuhkan. Like saya memprovokasi berarti saya itu menghancurkan. Ya benar apa enggak? Jadi tidak ada ya buat Bapak yang punya PT yang ada di Indramayu ya. Di mana tadi saya kurang tahu, intinya adalah saya tidak pernah ingin menghancurkan siapapun dan saya tidak ingin sampean bangkrut. Saya ingin sampean hebat, berjaya. Aku ingin Anda, PT Anda semakin hebat. Karena Anda adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Anda orang yang bertanggung jawab. PT Anda bertanggung jawab. Karena itu tolong ikutin jejak Mbak Kotimah.
kawal sampai dia pulang Indonesia. Jadi tolong dikawal sampai pulang Indonesia. Itu yang saya inginkan. Apakah yang saya inginkan yang lainnya? Saya tidak menginginkan yang lainnya. Jadi kawal Mbak Khotimah sampai pulang Indonesia. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.